Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat. Apa kabar? Semoga kita semakin bahagia dalam hidayah Allah. Kali ini mari kita mendekat kepada Allah, makin cinta kepada Allah dengan belajar materi masuk surga lewat wudhu. Loh, kok bisa? Ya, bisa saja karena ada kabar dari Allah dan Rasul, berbagai hikmah dan fadilah wudhu secara religis, magis, dan medis. Bagaimana kisahnya? Mari ikuti tayangan berikut sampai tuntas. Saudaraku, setiap hari, setiap orang tidak luput dari kesalahan atau dosa. Nah, makin lama kesalahan dan dosa itu bisa menumpuk makin banyak. Maka sebaiknya bertobat dan mohon ampunan kepada Allah dengan melakukan berbagai ibadah yang bisa menghapus kesalahan dan dosa. Oke, salah satu ibadah yang bisa menggugurkan dosa adalah wudhu. Bahkan wudhu mempunyai berbagai fadilah dan hikmah secara religi, secara magis, secara medis. Apa saja? Yuk simak video ini sampai tuntas. Saudaraku, bagaimana fadilah wudhu secara religi? Yang pertama, wudhu yang sempurna itu menjadi salah satu syarat sahnya sholat. Kalau wudhunya tidak sempurna, itu sekaligus sholatnya batal, tidak sah. Oleh karenanya, kita perlu memperbaiki wudhu setiap hari sampai pada titik tertentu wudhu kita betul-betul sempurna. Belajar, dan terus belajar. Yang kedua, saudaraku, wudhu itu bermanfaat untuk menghapus dosa. Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, maukah kalian aku tunjukkan suatu yang dengannya Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan dan mengangkat derajat? Mereka menjawab, tentu wahai Rasulullah. Rasulullah bersabda, menyempurnakan wudhu pada saat yang dibenci, banyak berjalan ke masjid dan menunggu sholat berikutnya setelah sholat, maka itulah ribat yang akan membuat kita diangkat derajatnya, yang membuat kita diampuni dosanya. Maka saudaraku, mari kita perbaiki wudhu, kita memperbanyak wudhu, kita banyak melangkahkan kaki ke masjid untuk beribadah, sholat, tadarus, ngaji, dan juga ketika kita sholat maghrib, jangan keburu pulang, tunggulah sholat isya. Nah, ketika kita duduk-duduk atau tadarus atau mengaji antara maghrib sampai menunggu isya, itu pahala yang luar biasa. Dan insya Allah dosa-dosa kita berguguran. Sobat-sobat, yang ketiga, dari wudhu kita bisa mendapatkan tanda khusus di akhirat. Cahaya dari bekas wudhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan wajah, tangan, dan kakinya nampak bercahaya karena adanya bekas wudhu. Barang siapa di antara kalian dapat memperpanjang cahaya tersebut, hendaklah ia melakukannya. Maksudnya, yuk kita sempurnakan wudhu kita, perbanyak wudhu kita. Bahkan jika mungkin kita menjaga wudhu walaupun tidak akan sholat, tapi terus sepanjang hari kita dalam keadaan berwudhu. Batal wudhu lagi. Insya Allah pada saatnya nanti di akhirat kita akan mendapatkan cahaya untuk menuju jejak ilahi. Tidak akan ada kegelapan, yang ada adalah kemudahan. Alhamdulillah, yuk kita makin semangat. Oke, sobat-sobat, ada pintu surga yang bisa dibuka dari arah manapun
kalau kita setia membaca doa setelah wudhu. Dari Umar bin Al-Khattab, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang berwudu dengan memperbagus wudunya, lalu ia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, aku bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang benar kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku hamba yang bertaubat dan jadikanlah aku sebagai orang yang bersuci. Nah, dengan ia membaca seperti itu, maka dibukakan baginya 8 pintu surga. Ia akan masuk lewat pintu mana saja yang ia mau. Maka sobat, setelah wudhu sempatkanlah kita berdoa setelah wudhu. Mudah kok. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Lalu saudaraku, bagaimana fadilah wudhu secara medis dan psikologis? Ketika kita wudhu, kita berniat mensucikan raga dan jiwa, disertai gerakan membasuh jari-jari, telapak tangan, muka, lengan, kepala, dan kaki. Semua itu dilakukan karena Allah, membawa nama Allah dengan ucapan bismillah. Hal ini saudaraku mendorong kita menjaga kesucian jiwa raga dan panca indera untuk menjadi orang yang makin beriman, bertakwa, tawakal kepada Allah sekuat-kuatnya. Sehingga insya Allah bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billah, kita akan memiliki setrum yang dahsyat dengan Allah. Alhasil, doa dan hajat kita makbul. Kita dijaga Allah, diberi solusi atas segala masalah oleh Allah. Sobat-sobat, akhirnya kita mencoba tahu bagaimana fadilah wudhu secara medis. Sobat, gerakan wudhu pada umumnya merupakan salah satu wujud olahraga. Perbuatan membasuh anggota wudhu mengantar kita bersih, higienis, sehat. Secara medis, kebiasaan wudhu mengantar kita sehat jasmani dan rohani. Banyak virus dan kuman yang akan pergi terhilang, terbasuh oleh air wudhu. Nah, pada akhirnya, karena gerakan-gerakan wudhu tiap hari minimal 5 kali, akan membentuk karakter yang suka bersih, membiasakan pola hidup sehat. Sehingga insya Allah dengan wudhu kita akan sehat jasmani rohani, akan sehat jiwa raga, akan sehat masa depan kita, masa kini kita. Kita akan gembira, penuh energi dan aktivitas yang tepat guna. Demikianlah saudara-saudaraku betapa pentingnya wudhu. Maka mari kita terus sempurnakan wudhu kita. Kemudian kita tertibkan wudhu kita, perbanyak wudhu kita. Insya Allah kita masuk surga dengan mudah lewat wudhu.